S atau Point Lever School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, Kartini dipingit di rumah. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Kartini merenung di dalam kamar, mengingat semua perkataan ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi. Karena menurut adat istiadat wanita seumurannya wajib sudah harus dipingit. Kartini sedih, kesal, dan masih ingin bersekolah lagi untuk menambah pengetahuan dan menambah teman. Kartini, kesimpulan. Kamu itu sudah pernah dipingit. Kamu itu anak perempuan. Di sekolah itu tidak apa-apa. Tapi ini udah punya banyak pengetahuan dan juga banyak teman. Apa itu salah? Kanjeng Ibu mengerti maksud kamu coba. Selama sekolah di LS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda tersebut, di rumah pun Kartini tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda. Salah satunya Rosa Abendanon dan Estelle atau Stella Zehandar. Bahkan beberapa kali tulisan Kartini dimuat dalam majalah The Hollandsche Rally. Dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju ketimbang wanita-wanita pribumi kala itu. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Tapi karena kondisinya yang dipingit, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan Kartini di luar rumah. Namun, bukan berarti dia terus berdiam diri. Aktivitas surat menyurat Kartini menjadi sebuah senjata perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi, khususnya Jawa, yang sulit untuk maju. Salah satunya seperti kebiasaan wanita itu harus dipingit, tidak bebas menuntut ilmu, dan juga ada adat yang mengekang kebebasan perempuan. Kartini menginginkan emansipasi, seorang perempuan yang harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan, baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini juga mengungkit tentang isu agama seperti poligami dan alasan mengapa kitab suci harus dihafal dan dibaca, tetapi tidak perlu untuk dipahami. Bahkan ada kutipan dari Kartini yang berkata, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat oleh orang atas nama agama itu. Kartini membaca-baca buku, perlahan membuka lembaran-lembaran buku dan kertas
dia menumbuk. Seandainya aku bisa sekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa aku dapat dan bisa memiliki banyak teman. Daya nalar Kartini memang matang. Ketika ia menginjak usia 20 tahun, Kartini membaca buku-buku karya Lewis Papyrus yang berjudul The Style Card, Van Eden, Augusta Derwit, Multatuli atau Max Havelaar, dan surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman beraliran feminis. Semuanya dengan menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di Jepara membuat Kartini merasa tidak bisa berkembang. Tetapi dengan fasilitas yang dimiliki keluarga, dia pun ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda. Tapi orang tuanya tidak mengizinkannya meskipun tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Dan Kartini pun mengurungkan niatnya dan tetap menjalani hidupnya di Jepara. Suatu hari, tepatnya tanggal 4 Oktober tahun 1901, Kartini menuliskan sebuah surat kepada Tuan C.H. Abendanon dan Nyonya Abendanon yang berisi, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang disediakan Allah atas kaum sendiri ke tangannya, yaitu menjadi ibu, mendidik manusia yang pertama-tama." Pada usia 24 tahun, Kartini diminta orang tuanya untuk menikah. Kartini menyetujui dan menikah dengan KRM Adipati Aryo Tinggi Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Suami Kartini adalah Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri. Meski sudah menjadi istri, Kartini tetap bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini memperoleh kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur Rembang, komplek kantor Bupati Rembang. Kang Mas, jika aku ingin mendirikan sekolah untuk wanita-wanita desa di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Sampai apa diajak? Itu keinginan yang bagus dan luar biasa. Anda setuju-setuju saja. Kan masih ada lahan kosong di sebelah dan sebagai presiden Kabupaten Rembang. Nanti tak Anda ya diajak. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, lebih tepatnya adalah Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Dia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan menulis dan ilmu pengetahuan lainnya.
di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, Mr. Jawa Bendonon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul There Doesn't Live to Collect, yang arti harfiahnya adalah dari kegelapan